Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, api kabar nih siswa-siswaku seunyini. Semoga nakam selalu dalam keadaan sehat dan takam haga belajar tentang teks sesikun. Oke, langsung saja kita ke penjelasan materinya. Pengertian teks sesikun. Teks sesikun merupakan teks atau tulisan yang berisi peribahasa dalam bahasa kias. Nah, jadi teks sesikun ini adalah teks atau kalimat yang memiliki makna. Atau peribahasa ya, atau kata yang memiliki arti konotasi. Kemudian fungsinya yaitu yang pertama sebagai alat pemberi nasihat atau petua, atau dalam bahasa Melayu disebut juga dengan bidal. Kemudian sindiran atau celaan, atau dalam bahasa Melayunya disebut dengan pepatah. Kemudian perbandingan atau perumpamaan, dan memberi motivasi atau dorongan, atau kalau dalam bahasa Melayunya disebut juga dengan pemeo. Bentuk-bentuk teks sesikun. Yang pertama, teks sesikun yang berisi nasihat atau petua atau bidal. Contohnya, ini adalah dialek A-nya, situha malah cawah hisana malah kiwa. Dan dalam dialek O-nya, saituho malah cawo saisana malah kiwa. Yang artinya, yang tua mengalah kata, yang muda mengalah tenaga. Nah, ini adalah artinya, arti katanya atau arti bahasanya ya, bukan maknanya. Ini hanya arti kata yang dalam bahasa Lampung kemudian diartikan dalam bahasa Indonesia. Kemudian maksudnya, pandai-pandailah menempatkan diri, saling menyadari posisi masing-masing. Kemudian penjelasan dari maksud ini yaitu, di dalam mengerjakan sesuatu sebaiknya pandai-pandailah kita menempatkan posisi masing-masing. Yang tua memberi petunjuk dan yang muda membantu dengan tenaga sehingga menghasilkan pekerjaan yang baik. Oke, selanjutnya contoh yang kedua, teks sesikun yang berisi sindiran atau celaan terhadap keadaan seseorang, atau yang disebut juga dengan pepatah. Contoh dalam dialek A-nya, belawai bela alasan, lading Pak Gun mak tajom. Dan dalam dialek O-nya, geli wai geli asahan, sekin Pak Gun mak tajem. Yang artinya dalam bahasa Indonesia yaitu, habis air habis asahan, pisau masih tidak tajam. Kemudian maksud dari teks sesikun ini yaitu, telah banyak pengorbanan yang diberikan, ilmu tiada diperoleh. Penjelasannya sudah mengorbankan biaya yang tidak sedikit untuk menuntut ilmu, tetapi ilmunya tidak didapat karena belajarnya asal-asalan. Nah, ini ialah sindiran yang biasanya dikatakan oleh orang tua ya untuk menyindir anaknya yang belajarnya malas-malasan, padahal orang tuanya sudah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk sekolahnya. Selanjutnya, teks sesikun yang berisi perbandingan atau perumpamaan. Biasanya, teks sesikun ini menggunakan kata gegoh dalam dialek A dan kata gegeh dalam dialek O yang artinya seperti. Membandingkan keadaan benda-benda sekitar dengan keadaan atau kelakuan manusia. Nah, jadi biasanya yang dibandingkan di dalam teks sesikun yang ini yaitu binatang, kemudian juga benda-benda itu dibandingkan dengan kelakuan manusia. Contohnya, ini dalam dialek A-nya, gegoh kuyu jama kucing. Kemudian dalam dialek O-nya, gegeh asal jama kucing, yang artinya seperti anjing dengan kucing. Maksudnya, jika berdekatan selalu bertengkar. Kemudian penjelasannya, dua orang yang tidak pernah akur dan berselisih seharusnya jangan didekatkan, dijauhkan mereka berdua. Nah, jadi
Seperti anjing dengan kucing ini diibaratkan dengan kelakuan manusia yang saling bertengkar atau suka berantem kalau berdekatan. Kemudian bentuk yang selanjutnya, sesikun yang berisi perbandingan atau perumpamaan yang tidak memakai kata gegoh. Jadi tidak semua sesikun yang berisi perbandingan atau perumpamaan itu menggunakan kata gegoh. Contohnya dalam dialek A, goh ilmu paki tambah ngisi tambah ngehundu. Dan dalam dialek O-nya, gel ilmu pahi tambah ngisi tambah sungguh, yang artinya seperti ilmu padi tambah berisi tambah menunduk. Penjelasannya maksudnya tidak sombong meskipun ilmu kekayaan atau pangkatnya bertambah. Dan penjelasannya seharusnya seperti itu. Orang tidak boleh sombong karena sombong hanya milik Allah. Nah, ini benda ini atau tanaman padi ini diibaratkan dengan sifat manusia yang tidak boleh sombong, ya, kalau memiliki kelebihan ilmu atau kekayaan atau pangkat. Kemudian bentuk teks sesikun yang terakhir yaitu sesikun yang berisi motivasi atau dorongan dan pemberi semangat atau pemeo. Contoh dalam dialek A-nya, pangkat ni tuan lebay, cadang pai mangi beti. Dan dalam dialek O-nya, pakalmu tuan lebay, cadang pai mangi wawai. Yang artinya, perjalanan tuan lebay rusak dahulu baru bagus. Dan maksudnya, untuk berhasil biasanya harus berkorban dahulu. Nah, ini berkorban ya, bukan berkeban. Kemudian penjelasannya memang seperti itu, tidak ada keberhasilan tanpa pengorbanan. Nah, ini kalau kita ingin memberikan motivasi kepada seseorang, kita bisa gunakan contoh sesikun ini. Oke, itu saja materi untuk hari ini. Semoga bisa dipahami, dan kalau ada yang kurang paham silakan ditanyakan. Untuk tugasnya yang Ibu kirimkan ke grup dikerjakan dan dikumpulkan pada hari Kamis. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.